Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perhitungan yang biasanya banyak digunakan dalam statistika, yang mana beberapa perhitungan itu diantaranya adalah perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Namun semuanya itu dapat digunakan, dikondisikan dengan data yang ada. Jika data yang ada tidak mendukung untuk perkalian, maka perkalian tidak bisa dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil data di situs Bursa Efek Indonesia atau situs IDX. Di bagian laporan keuangan dengan kode atau nama perusahaannya Bank Negara Indonesia dengan tahun 2020. Di sini saya telah mengambil data bagian statement of financial, dan juga pada sebelumnya saya sudah memasukkan data-data ini ke dalam Excel. Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya saya mengambil data posisi bagian statement of financial ini cuma hanya di tahun 2020 saja. Tahun 2019 sampai 2016 tidak saya ambil karena mengikuti instruksi yang diberikan. Oke, selanjutnya data ini saya sudah input ke dalam Excel. Ini dia. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya prinsip perhitungan atau perhitungan harus dikondisikan dengan data yang ada. Jika kita lihat pada data yang telah saya ambil di situs Bursa Efek Indonesia ini, tidak mendukung untuk perkalian, sehingga pembagian pun tidak bisa. Yang ada di sini hanya totalnya saja. Jadi yang mendukung di sini yaitu hanya prinsip perhitungan penjumlahan saja, yaitu yang mana total jumlah dari aset cash ini sampai aset deferred tax assets net, dengan jumlah aset sini yaitu 17. Nah, perhitungan penjumlahan di Microsoft Excel ini cukup mudah saja, yaitu dengan menggunakan rumus sum, dan cara pengaplikasiannya sangat gampang sekali. Tinggal kita klik di kolom totalnya saja, lalu kita masukkan input, kita double klik sama dengan sum. Nah, ini dia. Lalu kita double klik, lalu kita blok datanya dari atas sampai di bawah sini. Kita tekan tombol shift. Nah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hasilnya yaitu 1703,53. Jadi 1703,53 ini adalah jumlah dari keseluruhan data ini, data aset ini. Jadi penggunaan perhitungan, prinsip perhitungan perkalian, pembagian, pengurangan, dan juga penjumlahan tergantung dari kondisi datanya. Jadi tidak sembarang menggunakan prinsip perhitungan dalam mengolah sebuah data. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip perhitungan lainnya, yaitu permutasi. Pengantar saja bahwa sebagaimana yang telah disebutkan, permutasi adalah perkalian yang diterapkan untuk
mencari jumlah susunan yang mungkin pada dua kelompok atau lebih. Dan rumus permutasi ini dapat diterapkan untuk mencari jumlah susunan yang mungkin ketika hanya terdapat pada sekelompok objek atau ilustrasi dari sebuah persoalan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang permutasi, ada baiknya kita mengetahui beberapa istilah di dalam permutasi. Yang pertama, untuk rumus permutasi sendiri di sini yaitu P N R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Jadi simbol tanda seru di sini menandakan faktorial, atau contohnya 5 faktorial. Itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga totalnya sama dengan 120. Nah, untuk menguji rumus permutasi ini, di sini saya sudah mempunyai data yang saya sudah ambil dari situs Bursa Efek Indonesia, di situs IDX. Dan di sini saya ingin mencari permutasi dari data ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa rumus permutasi memerlukan nilai N atau R. Nah, N ini adalah jumlah total objek, jadi jumlah keseluruhan objek. Sedangkan untuk R sendiri adalah jumlah objek yang dipilih, yang akan dicari nilai faktorial permutasinya. Jadi untuk menguji permutasi dari data ini, nilai N-nya yaitu dari 1 sampai 17 ini, karena merupakan jumlah total objek, yang artinya jumlah keseluruhan objek. Jadi di sini nilai N sama dengan 17. Terus jumlah R-nya, jadi di sini saya ingin mencari nilai permutasi dari kelima data ini, dari aset cash sampai aset marketable securities. Jadi untuk nilai R-nya saya isi di sini 5. Nah, untuk mencari nilai permutasi dari data di sini pada Microsoft Excel ini digunakan rumus yaitu sama dengan permut, lalu kita double klik, lalu kita ketik atau kita klik nilai N-nya yaitu 17, titik koma, lalu nilai R-nya, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini didapatkan nilai permutasinya 742.560. Jadi nilai permutasi dari total data ini yaitu 17, dan nilai R-nya 5. Nilai permutasinya yaitu 742.560. Nah, saya akan coba lagi. Nah, saya akan mencari permutasi dari ketiga data ini, dari aset cash sampai aset current accounts with other banks. Jadi di sini nilai R-nya yaitu 3, karena ada 3 aset sini yang saya ambil. Jadi saya rubah lagi menjadi 3. Saya hapus lagi dan saya uji lagi, atau cara saya cari lagi nilai permutasinya sama dengan permut. Saya double klik, lalu saya klik di nilai N-nya, titik koma, lalu saya klik lagi di nilai R-nya, tutup kurung, enter. Nah,
nilai permutasinya yaitu 4080. Nah, yang terakhir kita masuk pada kombinasi. Jika urutan objek yang dipilih tidak penting, maka pilihan apapun itu dinamakan dengan kombinasi. Rumus untuk menghitung jumlah kombinasi R objek dari N objek adalah C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Jadi kalau kita lihat-lihat, rumus dari kombinasi ini sangat tidak beda jauh dari rumus permutasi, dan cara menghitungnya pun juga sangat tidak beda jauh dari cara menghitung permutasi. Nah, kita masuk saja pada contoh perhitungannya. Nah, di sini saya ingin mencari kombinasi dari data ini dengan nilai N atau nilai jumlah objek 17 dan nilai R yang pertama. Saya ingin menghitung kombinasi dari ke-10 data, yaitu data aset cash sampai aset loans disbursed net. Ke-10 data ini saya ingin mencari atau menghitung nilai kombinasinya. Nah, lalu saya masukkan nilai R-nya yaitu 10 dengan jumlah objek atau jumlah data 17. Nah, untuk menghitung kombinasi pada Microsoft Excel ini menggunakan rumus sama dengan combine. Lalu kita double klik, lalu kita klik pada nilai N yaitu 17, titik koma, lalu kita ketik lagi atau kita klik lagi pada nilai objek yang dipilih atau nilai R-nya yaitu 10. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, didapatlah nilai kombinasinya yaitu 19.448. Nah, kita coba sekali lagi. Kita hapus ini. Nah, di sini saya ingin nilai R-nya atau nilai objek yang dipilih yaitu sama dengan nilai N-nya yaitu 17. Jadi saya ingin menghitung keseluruhan kombinasi dari data ini. Jadi di sini N-nya tetap yaitu 17 dan nilai R-nya atau nilai objek yang dipilih saya pilih semua, yaitu dari aset cash sampai aset deferred tax assets net yaitu 17. Maka saya masukkan juga R-nya 17. Lalu akan saya hitung menggunakan rumus kombinasi yaitu sama dengan combine. Saya double klik, saya klik nilai N-nya, titik koma, saya klik nilai R-nya, tutup kurung, enter. Nah, nilai dari kombinasi dari keseluruhan data ini yang telah saya uji yaitu bernilai 1. Sebetulnya pengujian kombinasi ini tidaklah sangat sulit asalkan kita paham rumus dan pengaplikasiannya saja. Oleh karena itu sangat mudah bagi orang awam untuk belajar perhitungan dari kombinasi ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian atau masih ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.